Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya, baik secara online maupun offline. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai akhir ya, sampai lulus ya. Pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan ya, membahas terkait dengan query dan report pada Microsoft Access ya. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait pembuatan form ya, relasi tabel dan pembuatan form pada Microsoft Access. Kali ini kita akan melanjutkan query dan report ya, pada Microsoft Access. Nah, bagusnya atau enaknya Microsoft Access ini didukung oleh menu grafis. Jadi kita tidak perlu susah-susah menghafal perintah-perintah teks ya. Nah, tetapi setelah UTS nanti kita akan belajar database MySQL. Nah, kalau MySQL ini kita butuh keterampilan atau kemampuan menghafal perintah-perintah dasar SQL ya setelah UTS. Karena nanti semuanya akan berbasis teks ya. Meskipun ada menu grafis ya, ada, tapi kemampuan perintah teks ini sangat dibutuhkan. Oke, query dan report pada Microsoft Access. Nah, untuk pokok bahasan kita pada pagi hari ini sesuai dengan judul ya, yaitu kita akan membahas tentang query dan report pada Microsoft Access, sehingga mahasiswa mampu mendesain query dan mendesain report ya pada Microsoft Access. Nah, query ya, kalau kita bicara query pada Microsoft Access ini adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel, sehingga hanya data-data tertentu yang akan dimunculkan dalam tabel ya. Jadi kita bisa memilih atau memilah data mana saja yang akan ditampilkan nanti ya secara spesifik. Tidak semuanya ditampilkan, itu bisa dipilih ya dari banyak tabel yang kita relasikan kemarin, itu bisa dipilih kira-kira data mana saja yang mau akan ditampilkan ya. Secara fisik query berupa tabel juga ya. Jadi query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya dengan tujuan untuk mengelompokkan data baru berupa tabel ya, dengan sumber dari tabel-tabel yang telah ada atau tabel master yang kita siapkan sebelumnya ya. Ada 5 kalau nggak salah. Nah, dengan query kita dapat menyortir data atau untuk menampilkan data memenuhi kriteria tertentu ya, atau juga dapat berupa suatu ekspresi atau formula. Nah, report ya, sedangkan report dalam Microsoft Access ini digunakan untuk membuat laporan. Nah, laporannya ini bentuk report ya, menu report nanti. Nah, laporan merupakan representasi dari hasil pengolahan data dari tabel atau query yang telah dibuat. Oke, teorinya itu. Nah, langsung ke menu percobaan. Ya, kemarin kita sudah melakukan uji coba membuat sistem ya informasi penjualan, misalkan begitu. Oke, kita buka dulu, kita siapkan Microsoft Access-nya. Oke, kita buka. Oke, ini tak hapus dulu biar kita mulai dari awal. Yang online belum saya share ya. Sebentar.
masuk. Oke, baik, seperti ini ya. Ini kemarin kita sudah sampai pembuatan form barang. Ya, kalau tidak salah kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini silakan dimodifikasi sendiri ya. Ini contoh dari saya seperti ini masih. Kalau Anda modifikasi misalkan ada tombol back ya, next dan lain sebagainya. Nah, ini adalah UI, user interface untuk entry data. Ini form. Ya, jadi ada dua cara kemarin. Yang satu langsung melalui tabelnya di sini secara vertikal ya ke bawah. Kalau ini kita sudah dalam bentuk form. Ya, bentuk tabular gini ya. Nah, silakan ini nanti disiapkan, siapkan 5 inputan, 5 form untuk masing-masing tabel. Nah, kalau kemarin kita sempat, yang kalau tinggal tabel tinggal form tinggal nambahkan C ya kemarin ya. Kemarin bagaimana? Form Z ya, form Z. Nah, ini tabel barang sudah saya buat, misalkan tabel pembeli. Next ya, karena ini tabel master semuanya dimasukkan. Next. Nah ini layoutnya mau bentuk tabuler, dataset ya, justify yang mana ya. Yang paling umum adalah kolumner ya, kalau entryan itu. Ya, tidak menutup kemungkinan tabuler juga bisa, boleh. Ya. Tapi kalau di sini saya buat kolom. Next. Ya, pembeli. Kalau mau modify, kalau tidak mau memodify langsung open ya. Klik finish. Nah, seperti ini. Ya. Ini form untuk pembeli. Oke, siap. Assalamualaikum. Mbak Reta bisa minta tolong buka no pintu barat sana. Pintu barat, pintu sing neng mana? Apa ya? Sing kono lho, pokoknya sing keluar. Sing keluar. Dikunci dah. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa kita modify lagi. Misalkan ini kan masih mengikuti fill yang ada di tabel ya. Kita klik kanan, kita bisa menggunakan design view. Nah, ini bisa kita edit di sini. Misalkan kita sesuaikan biar bagus lah. ID barang. Oh, barang sudah saya edit. Sorry. Yang barusan kita buat adalah pembeli ya. Pembeli, klik kanan, design view. Nah, ini misalkan saya buat seperti ini, saya tata ulang untuk penamaan nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kota, ini dimodifikasi ya, silakan ditata-tata sendiri, tanggal lahir,
Kalau mau menambahkan button, iya, bisa di sini, bisa juga di footernya ini di drag and drop aja ini. Nah, ditambahkan sini ya. Bagi yang mau menambahkan button, delete dan lain sebagainya, delete record. Tambahkan di sini. Misalkan saya tambahkan sini satu. Nah, misalkan saya mau menambahkan tombol delete, record operation, delete record, next, finish. Nah, jadi sudah. Dan silakan ditambahkan, dimodifikasi sendiri sebagus mungkin ya. Nanti yang saya nilai adalah hasil pekerjaan Anda. Kalau sudah, bisa diklik kanan home view untuk melihat hasilnya. Nah, kalau seperti ini sudah indah ya. Kalau mau diperindah lagi silakan. Nah, nextnya itu bisa kita kasih tombol sendiri atau bisa menggunakan ini juga bisa, tidak masalah. Next, ini ya. Nah, next. Cuman di sini yang tidak ada di sini adalah ini. Tetap ada ya, tetap ada, tapi harus di sini, tidak ada di sininya. Tetap ada delete. Kalau kita kasih button delete, nah ini kan kelihatan seperti kayak UI-nya sistem informasi gitu ya pada umumnya. Oke, kalau sudah disimpan dulu. Nah, silakan form ini ditambahkan lagi sampai semua tabel itu terpenuhi. Silakan. Ya, setelah ini ya. Oke, saya tambahkan, misalkan saya kasih contoh lagi, form. Nah, misalkan pesanan ini kan tabel relasi yang menghubungkan antara barang dan pembeli. Ya, nah ini saya tambahkan semua. Next, finish. Nah, seperti ini. Ini pesanan. Ya, ini sebenarnya bisa kalau Anda buat P001 langsung sini otomatis muncul namanya siapa. Barang ini namanya siapa. Silakan dikembangkan sendiri, bisa ya. Sepertinya butuh kemampuan programming VBA sedikit tadi. Ya, tapi untuk saat ini sementara seperti ini ya, saya contohkan. Saya contohkan seperti ini dulu. Nah, ini kalau kita beli di Indomaret, itu kan kalau kita punya kartu MyPoint atau Ponta di Alfamart, itu kan cuma dilihat kartunya saja, di scan, cetik. Nah, yang muncul ID itu adalah di sini ID-nya. Ketika ID itu muncul, nah, nama dan lain sebagainya mengikuti. Ya, begitu juga untuk barang kan di scan itu ya, barcode-nya itu ya. Cetit. Nah, ketika itu masuk datanya, nah, otomatis nama barang itu akan mengikuti. Jadi petugas itu hanya memasukkan ID pembeli dan ID barang. Untuk nama barang, nama pembeli dan lain sebagainya yang terkait dengan barang tadi itu mengikuti ID. Ya, sistem database itu seperti itu. Nah, tinggal simpel kan jadinya. Kita tidak perlu mengentri awal, mengentri ulang. Misalkan ID pembeli, nama pembeli, alamat, telepon, tidak perlu mengentri. Cukup kita memanggil atau mengentri ID pembeli dan ID barang itu. Wes, cukup begini saja. Nah, jadi nanti kalau ada pembeli baru tinggal pilih. Ya, barang baru tinggal pilih. Nah, ini kan masih satu-satu. Coba saya tambahkan dulu. Barangnya masih satu. Nah, saya tambahkan B001. Nah, ini kalau ini di entry manual, karena ini adalah data master, bahan mentahnya. Jadi ketika kita membuka toko, barang yang datang itu kan belum terdata ya, atau belum masuk datanya ke database kita. Kita entry manual. Ya, misalkan nama Lifebuoy. Sunlight gitu aja ya. Varian sabun, harganya misalkan 3.000 menjadi 4.000. Nah, langsung kerekam ya. Coba, nah ini B002. Oke, ini saya langsung kerekam. Coba dicek aja di sini, belum terekam ya. Kita close di barang. Nah, jauh kerekam ini, ya otomatis kerekam. Oke,
setelah itu kalau Anda kurang yakin bisa disimpan ya, save gini aja. Oke, kemudian pembeli juga begitu. Ini mau saya tambahkan data pembeli. Next, P00. Nah, ID ini kita yang buat sendiri, kita yang nentukan. Kita membuat kode unik versi kita sendiri. Ya, P002 itu berarti kodenya pembeli nomor 2, nomor urut 2 tadi. Namanya misalkan nanti jenis kelamin perempuan, alamat Bendo, nomor telepon Blitar. Nah, oke. Next. Nah, otomatis kesimpan ini. Kalau kita next ke new record, berarti dia kesimpan. Ya, Santi, Adi, nah kita punya data Adi, Santi, dan lain sebagainya. Oke, bisa ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa ketika kita menjadi new member, Alfamart atau Indomaret, itu kan kita memasukkan data terkait diri kita ya. Mulai dari tanggal lahir, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, itu dia otomatis data yang kita entry itu kita masukkan akan tersimpan dan terrecord di sistem database pelanggan di Indomaret atau Alfamart. Tujuannya itu ya. Nah, kalau sudah terrecord seperti itu, dimanapun di Alfamart atau Indomaret manapun kita melakukan transaksi, data kita akan otomatis bisa di-load, dipanggil ya, karena sudah tersistem. Oke, berikutnya coba pesanan kita isi ya. Nah, misalkan yang perlu kita isi di sini adalah ID pembeli. Oh, ID pembeli berapa ini? Nah, ini belum. Nah, P2 misalkan beli kode barang B001, beli berapa? Misalkan beli 4, tanggal pesannya ini sekian. Next. P1 beli lagi ini 10, tanggal transaksinya misalkan tanggal sekian. Next. Nah, dan lain sebagainya terus ya, data itu akan kesimpan terus. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, baru kita masuk ke query. Nah, materi kita kali ini query dan report. Oke, perhatikan. Untuk yang query, bagaimana cara membuat query? Query ini kalau kita lihat di sini, sebagai apa sih query ini? Nah, ini mengatur data yang disimpan dalam tabel sehingga hanya data-data tertentu saja yang akan dimunculkan dalam tabel. Kita bisa memilih tabel-tabel yang perlu kita tampilkan. Contohnya bagaimana? Nah, kita buat create. Di sini ada query. Nah, di sini ya query wizard, query design. Oke, kita bisa pilih query design. Klik di sini. Nah, otomatis ada tabel yang akan ditampilkan. Misalkan saya mau membuat report terkait hubungannya dengan barang, pesanan, dan pembeli. Berarti saya pilih pesanan. Nah, ini ya, kita add. Nah, seperti ini, kita close. Jadi report ini bisa lebih dari satu. Kebetulan saya contohkan ini satu ya, yaitu antara hubungan barang, pesanan, dan pembeli. Syaratnya bisa masuk ke query ini semuanya harus terrelasi tabelnya. Nah, misalkan saya mau membuat report query pesanan. Saya buat pilih field di sini biar tampilannya bagus ya. Itu yang paling ditampilkan awal kan nomor ID, nomor transaksi ya. Nah, yaitu adalah ID pesanan dari tabel barang. Coba aja atau didengarkan dulu. Dengarkan dulu aja ya. Dengarkan dulu. Kemudian di sini, ID barang sudah masuk. Nah, kemudian
ID pembeli saya mau tampilkan, tinggal pilih aja. Ini adalah nama tabel dan ini adalah nama file. Pembeli titik ID pembeli. Nah, ini nanti yang tampil ID pembeli akan tampil. Terus saya mau tampilkan nama pembeli ya, nama pembeli. Nah, berikutnya saya mau tampilkan ID barang ID misalkan ya, ID barang, nama barang ya, nama barang. Kemudian selain nama saya mau tampilkan tanggal pesanan ya, nama barang. Kemudian apalagi quantity ya, quantity barang yang dipesan. Kemudian harga. Nah, harga ini adalah harga jual misalkan ya, karena pesanan ini misalkan karena membeli ya, berarti yang saya tampilkan harga jual misalkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dulu, save. Misalkan ini detail pesanan misalkan ini, kemudian saya oke. Nah, akan terbentuk query detail pesanan baru. Lalu kita klik. Nah, otomatis ini akan membentuk tabel ya. Sebentar. Sorry, ini kok ID barang. Sorry, ini salah pilih saya, bukan ID barang harusnya. ID pesanan. Klik dari tabel pesanan. Ini dari ID pesanan ya. Ketika saya simpan, saya klik kanan, data sheet view. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini akan secara otomatis terisi ya. Otomatis terisi karena dia mengambil data dari 3 tabel tadi, pesanan, barang, sama pembeli. Ya, coba ketika ada transaksi baru ya di form pesanan, misalnya saya misalkan si Adi ini pesan lagi, ini kuantitinya 5, nama pesannya 10 ya. Next ya. Oke, kita lihat di detail pesanan. Kita refresh ya. Kita refresh dulu aja biar tampil. Nah, otomatis ternyata si Santi ini beli Sunlight ya. Yang baru ini ya, Adi ya. Ini shortnya. Nah, ini sortingnya kurang pas ini tadi ya. Nah, ini Adi beli Rinso dengan kuantiti 5, harga jual 6.000 ya. Dia otomatis sudah ini, kita nggak ngapa-ngapain ini. Nah, ini nanti adalah sebagai dasar kita membuat report itu sing bisa dicetak, di print laporan keuangan dicetak. Nah, itu loh reportnya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan rumus. Nah, rumusnya di mana? Di sini. Kembali ke sini ya. Saya klik kanan. Nah, SQL-nya nanti aja design view dulu. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini ya, harga jual. Klik kanan. Di build ya, kita build. Sini. Kita tambahkan field baru, total misalkan titik 2 sama dengan spasi quantity dikali harga jual. Ini ya, ini dihapus saja ini. Iya kan, total pembelian kan dari quantity dikali dengan harga jual, betul kan ya? Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita
bisa melihat kita simpan dulu ya, kita melihat di datasheet view. Nah, otomatis total ini akan tampil dengan sendirinya ya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke. Didengarkan dulu karena ini saya rekam biar rekamannya tidak lama menunggu. Saya rekam dulu, saya jelaskan dulu ya. Ini detail pesanan. Berikutnya, kalau ini sudah jadi, kita membuat report. Nah, report bagaimana? Kita masuk ke grid, kita pilih report wizard untuk yang paling cepat ya, report wizard. Nah, yang mau kita buat adalah apa? Semuanya boleh dibuat report, tapi di sini saya contohkan adalah yang detail pesanan. Detail pesanan ini adalah query ya, tabel query ini saya tampilkan dalam bentuk report semuanya. Kemudian saya pilih next. Nah, ini kalau mau model grouping itu modelnya begini. Jadi ID pesanan langsung menjalar ke depan, turun gini ya. Ini kalau kita sudah membuat sistem lebih kompleks, bagus ini. Tapi untuk saat ini belum saya buat grouping dulu. Saya biarkan aja seperti apa yang ada. Next. Nah, pengurutannya ascending ya, saya buat ascending biar urut nomor 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Di pesanan ascending ya. Next. Nah, tampilannya bentuk tabular atau kolom. Nah, kalau report baiknya bentuk tabular, tabel ke bawah itu ya. Nah, orientasinya apa? Tergantung. Kalau datanya yang ditampilkan banyak, Anda bisa pilih landscape. Kalau sedikit bisa pilih portrait. Yang melebar itu loh ya. Kalau datanya banyak ya mending landscape biar nggak kepotong. Next. Nah, ini preview. Ini nama filenya. Finish. Nah, ini reportnya. Ya, reportnya yang bisa kita cetak dalam bentuk laporan. Ya, nah ini kita bisa atur dulu caranya bagaimana. Sama, klik kanan, design view. Tinggal diatur-atur saja ini. Misalkan biar bagus ini, ini dikali besar. Ya, ID pesanan, ID pembeli. Bentar, ID pembeli ini saya kecilkan dulu. Nah, biar Nah, kalau ini tergantung pengaturan ya sebenarnya ya. Nah, tergantung teman-teman ngaturnya bagaimana nanti ya. Silakan kalau mau lihat hasilnya, lihat view. Nah, seperti ini ya. Loh, ascending itu dari kecil ke bawah ya. Dari atas dulu ya. Salah tadi. Kita milihnya sebentar. Kalau mau menggantinya, gimana ini ascendingnya? Di sini. Di sini. Di sini. Tidak ada. Atau di sini klik kanan, di design view, klik kanan, mana ya? Sebentar, klik kanan. Data, pokoknya kita klik. Oh, nggak ada nih. Ya kalau misalnya kebalik ya diulangi saja nggak apa ya. Oke, saya ulangi aja. Yes. Tuh. Apa tadi? Klik kanan, delete.
saya membuat report lagi ya, create report wizard. Next. Oh sorry, query ya. Saya ulangi lagi, report wizard, query, next, ini ID pesanan, scanning sudah, next, tabular, kolom, tabular ya, landscape, next, finish. Sebenarnya tinggal next, finish saja selesai sih. Nah ini kan urut ID pesanan. Nah kayak ini kenapa tidak tampil? Karena kurang besar ininya, namanya mana tadi? Apa tadi? Tanggal pesan ya? Misalkan ini saya layouting. Nah, seperti ini. Saya view lagi. Kita lihat. Nah, sudah tampil. Nah, ininya diperbaiki. Oke. Sangat mudah bukan? Nah, biasanya kalau mencetak ya tinggal aja print. Oke, mana ya? Ini bisa back setup. Tinggal print saja langsung. Print preview. Nah, ini nanti yang dicetak seperti ini. Di dalam kertas ya. Nah, gitu. Nah, oke, kita di sebelum UTS ini 7 minggu ini kita sudah berhasil membuat sebuah database di Microsoft Access. Kurang lebih seperti ini, ya. UTS-nya adalah ini. Silakan diselesaikan mulai dari ada tabel, form barangnya sudah jadi. Di reportnya ini tergantung keinginan Anda. Anda mau buat reportnya semua, barang dibuatkan report sendiri, pembeli dibuatkan report sendiri, boleh. Nah, query minimal 2, detail pesanan dan detail pembelian. Minimal 2 query. Yang pesanan ini terkait antara pembeli barang dan pesanan. Yang pembelian terkait antara barang, supplier dan apa? Pembelian. Ya, minimal 2. Kalau mau dibuatkan 3 boleh, terserah. Silakan Anda berimajinasi, Anda kembangkan sendiri seperti apa nantinya. Nah, kalau sudah disimpan, jangan lupa untuk memastikan saja file yang sudah berhasil dibuat ini yang dikumpulkan di Classroom sebagai penilaian UTS. Oke, jelas ya. Yang kelas online bagaimana? Jelas? Halo, kelas online? Ya, Pak. Oke, tugasnya jelas. Saya rasa cukup untuk yang rekaman kita. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.